Mata itu Jepang, nggak bisa digampang. Keluarga Su itu yang mana? Su Nianian, Chu Jia, dan Yi Rui menatap mereka kebingungan. Mereka bertiga memandang Han Yutang dengan rasa tidak percaya. Universitas Huaxia terletak di Beijing, siapapun yang berasal dari Beijing dapat diterima di universitas itu, meskipun dengan nilai yang sangat rendah. Dia juga belajar kedokteran, tetapi dia meninggalkan Universitas Huaxia dan pergi ke Universitas Kedokteran Kota Nan. Ketika mereka masih kebingungan, terdengar Cigui berkata dengan acuh, tidak usah. Kenapa? Tanya Han Yutang heran. Cigui menjawab, nilaimu sangat buruk, aku terlalu malas untuk mengajar. Dalam sekejap kepala Su Nianian dipenuhi tanda tanya. Apakah mereka mengalami gangguan pendengaran? Kenapa mereka tidak dapat memahami setiap kata yang diucapkan oleh Cigui? Wajah Han Yutang tiba-tiba mengernyit, memangnya aku kenapa? Setiap ujian tryout aku selalu ada di peringkat 10 besar kelas. Apa kau sudah mengerjakan tes yang kuberikan padamu terakhir kali? Cigui memandangnya dengan tenang. Han Yutang tersedak dan berhenti berbicara. Han Yutang tiba-tiba teringat sesuatu dan bersedih. Kumpulan kertas ujian itu adalah ujian masuk Universitas Harrow, universitas nomor 1 di dunia. Apa yang orang biasa bisa lakukan dengan itu? Tapi dia tidak berani mengatakannya. Han Yutang pernah dimaki oleh Cigui. Cigui pernah mengatakan bahwa IQ Han Yutang tidak cukup tinggi, bahkan pertanyaan sederhana saja tidak bisa dia selesaikan. Sejak terakhir kali dia mengeluh dan dimaki habis-habisan oleh Cigui tentang IQ-nya, dia tidak pernah berani mengeluh tentang apapun lagi. Su Nianian, Chu Jia, dan Yi Rui berdiri, mereka ingin tahu lebih jelas tentang Han Yutang. Selain itu mereka juga ingin tahu tentang apa yang dia dan Cigui bicarakan, tetapi mereka hanya mendengarkan dan tidak berani untuk bertanya. Pada akhirnya, Han Yutang terlalu malu jika mengganggu gadis-gadis lainnya beristirahat, akhirnya dia memutuskan untuk pergi. Cigui pergi mengantarnya turun. Ketika mereka berjalan ke lobi hotel, mereka kebetulan bertemu dengan Qian, Su Qing, Kong Wen, dan Jiang Nuan. Selain mereka berempat, ada juga beberapa pria yang mengenakan jas dan sepatu kulit dengan aura yang luar biasa. Pria yang memimpin sedang menundukkan kepalanya dan mengatakan sesuatu kepada Su Qing dan Qian, dengan ekspresi lembut di wajahnya. Cigui dan Han Yutang tidak mengenal mereka, dan mereka tidak berencana untuk menyapa, mereka hanya ingin lewat begitu saja. Tiba-tiba Qian berkata dengan lembut, kakak, mau kemana? Matanya tertuju pada Han Yutang, dan dia tercengang, siapa itu? Mengikuti suaranya, Su Qing, Kong Wen, Jiang Nuan dan para pria dewasa itu juga menoleh dan melihat ke arahnya. Ketika dia melihat pemuda itu berdiri di samping Cigui, alis Su Qing berkerut. Han Yutang masih SMA, dan keluarga Han merawat tuan muda ini dengan sangat baik. Sejauh ini, selain menunjukkan wajahnya di lingkaran teratas di Beijing, tidak ada orang lain yang pernah melihatnya. Sehingga Su Qing tidak mengenal Han Yutang. Qian memperkenalkan Cigui sambil tersenyum, kakek Su, ini kakak saya, Cigui. Kak, ini kakek Su Qing. Mendengar nama Cigui, sorot mata Tuan Su sedikit redup. Meskipun dia jauh di Beijing, dia pernah mendengar tentang wanita yang bertunangan dengan cucunya yang berharga ini. Dikatakan bahwa dia tinggal di pedesaan sejak dia masih kecil, dan dikeluarkan dari universitas. Sikap dan perilakunya cukup buruk, caranya berkomunikasi juga tidak kalah buruknya. Awalnya dia tidak percaya, tapi sekarang sepertinya. Begitu tiba di Beijing, gadis itu langsung bertemu dengan anak laki-laki daerah sini, dan sepertinya mereka akan pergi bersama. Perempuan macam apa dia ini? Tuan Su dengan ringan mengangguk pada Cigui, sebagai salam. Kemudian, tanpa menunggu jawaban Cigui, dia menoleh dan berkata kepada Qian dengan hangat, kalau begitu aku pergi dulu, dan sopir akan menjemput kalian besok. Oke, Qian tersenyum manis, terima kasih, kakek Su atas keramahannya. Ekspresi kakek Su sedikit melunak. Dia selalu mengagumi orang dengan bakat luar biasa, beristirahatlah dengan baik malam ini. Jika kalian membutuhkan sesuatu, jangan ragu untuk menyebutkannya. Di Beijing, tidak ada yang tidak dapat dilakukan oleh keluarga Su. Mendengar dia mengatakan ini, Han Yutang sedikit terkejut, dan bertanya kepada Cigui dengan suara rendah, keluarga Su itu yang mana? Tuan Fu kembali ke Beijing. Han Yutang memang bertanya kepada Cigui dengan suara rendah, tetapi tidak ada seorang pun di lobi saat ini, sehingga suaranya terdengar sedikit keras, dan semua orang bisa mendengarnya. Kakek Su melirik Han Yutang dari sudut matanya, menarik Su Qing, dan berbalik untuk pergi. Beberapa orang lain dengan cepat mengikutinya dengan patuh. Begitu Tuan Su pergi, Jiang Nuan mencibir, Cigui, orang yang kau temui ini sangatlah buruk, bahkan keluarga Su di Beijing saja dia tidak tahu. Han Yutang menatapnya dengan mata bulat dan benar-benar bingung, apakah keluarga Su terkenal? Qian tersenyum dan tidak mengatakan apa-apa. Jiang Nuan mencibir, kau bukan dari Beijing, kan? Kalau tidak, kenapa kau bahkan tidak tahu tentang keluarga Su? Keluarga Su adalah keluarga kaya yang terkenal di sini, belum lagi kekuatannya, tapi itu mustahil bagi orang biasa sepertimu untuk bisa mengenal mereka seumur hidupmu. Levelnya sangat sulit digapai. Mendengar Jiang Nuan mengatakan ini,
Han Yutang tidak marah, dia hanya berkata sambil tersenyum, benarkah? Hei, aku sudah memberitahumu, dan kau mungkin tidak akan mengerti. Ini bukan levelmu, kau tidak akan bisa memahaminya. Jiang Nuan melambaikan tangannya dengan jijik. Tepat saat dia berbicara, Liu Yiwei dan seorang dosen perempuan berjalan masuk dari pintu. Mereka berdua pergi untuk meninjau jalan menuju lokasi kompetisi semalam, dan baru kembali sekarang. Melihat beberapa mahasiswa berdiri di pintu, dan ada seorang anak lelaki aneh, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Apa yang kalian lakukan di sini? Kenapa kalian tidak beristirahat? Profesor Liu, kami baru saja mengantar kepergian Tuan Su. Jiang Nuan berkata dengan sedikit pamer, Tuan Su mengundang kami makan malam di rumah keluarga Su besok. Mendengar Jiang Nuan mengatakan ini, Liu Yiwei dan seorang dosen perempuan itu sama-sama terkejut. Mereka hanyalah dosen biasa dari Universitas Kedokteran Kota Nan, dan keluarga kaya di tingkat keluarga Su sudah menjadi keluarga kaya tingkat atas yang sulit dijangkau oleh mereka. Sebelum Liu Yiwei dapat berbicara, dosen wanita itu berkata dengan kaget, tetua dari keluarga Su datang untuk mengundang kalian secara langsung. Iya, Jiang Nuan menunjuk ke Qian, itu terutama karena Yan Yan dan Su King memiliki hubungan dekat, dan mungkin mereka akan segera menikah di masa depan. Tuan Su secara khusus datang menemuinya, kami hanya kebetulan saja ada di sini. Jiang Nuan, jangan bicara omong kosong. Qian menjawab dengan lembut, Su King dan aku baru saja bertunangan, mungkin kita harus menunggu cukup lama untuk bisa menikah. Mereka semua berpikir, Su King dan Qian sudah bertunangan, ditambah pencapaian luar biasa yang dimiliki Qian yang dikenal cantik, lembut, berbudi luhur, dan berpengetahuan luas. Selain itu keluarga Qi juga keluarga yang cukup terpandang dan tidak terlalu buruk. Sehingga mereka semua berpikir Su King dan Qian sudah pasti akan menikah. Dosen perempuan itu memandang mata Qian secara berbeda, dan nada suaranya sedikit bersemangat, Qian benar-benar luar biasa. Qian tersenyum malu-malu, dan secara tidak sengaja melirik ke arah Qigui. Qigui tidak memperhatikan situasi di sana, dan berkata kepada Liu Yiwei, saya akan mengantar teman saya dulu. Dia pergi bersama Han Yutang. Di garasi parkiran bawah tanah, mata bundar Han Yutang mengungkapkan rasa ketidakpuasan, Kak Qi, kau jelas lebih kuat, mereka pasti buta. Qigui melihat ke depan dengan tenang dan dia tidak ingin membahas topik yang begitu membosankan. Han Yutang mau tidak mau menoleh untuk menatapnya. Qigui mengenakan pakaian olahraga sederhana, rambut hitam panjangnya diikat ke belakang kepalanya, tangannya disaku, dan seluruh tubuhnya memancarkan aura dingin dan terkesan acuh tidak acuh. Han Yutang tiba-tiba merasa lega. Han Yutang merasa beruntung karena ada banyak orang yang buta dengan status Qigui yang sebenarnya. Jika tidak, Qigui harus berurusan dengan orang-orang yang datang ke rumahnya setiap hari, mana mungkin Qigui masih punya waktu untuk bergaul dengan Han Yutang seperti saat ini. Ngomong-ngomong, Kak Qi, Tuan Fu telah kembali ke Beijing, apakah kamu tahu itu? Han Yutang tiba-tiba berbicara ketika dia berjalan ke sisi mobil. Meskipun Han Yutang adalah putra kedua dan harta berharga keluarga Han, ketika dia menyebut nama Fu Xi, dia secara tidak sadar akan memanggil Tuan. Bertambah satu lagi orang yang buta. Qigui mengangkat matanya sedikit, hah. Han Yutang menggaruk hidungnya. Han Yutang awalnya ingin mengatakan bahwa Tuan Fu, yang buta juga itu, sebenarnya sedang jatuh cinta dengan seorang mahasiswa kedokteran biasa di Universitas Kedokteran Kota Nan. Tetapi tiba-tiba dia berpikir bahwa Sister Qi juga di sekolah kedokteran Kota Nan, sehingga dia merasa sedikit menyakitkan untuk mengatakannya. Jadi, Han Yutang mengubah kata-katanya, tidak apa-apa, aku hanya ingin mengatakan bahwa bertambah satu orang buta lagi di Beijing nanti. Qigui hanya berkata, ya sudah, pergi sana. Han Yutang membalikkan badan dengan patuh. Dalam perjalanannya kembali ke hotel, Qigui menerima pesan WeChat dari Chi Mingkun, menanyakan apakah dia sudah sampai di Beijing. Qigui sudah tiba di hotel. Setelah selesai, dia bertanya lagi, bagaimana kontrak dengan tim? Kali ini, Chi Mingkun menjawab setelah beberapa saat, ini bukan masalah besar, kakak jangan khawatir. Qigui, oke. Padahal bagi Chi Mingkun sebenarnya itu adalah masalah yang besar. Qigui menghitung waktunya, hanya sisa 2 hari sebelum kompetisi internasional dimulai, dan akan terlambat jika dia tidak segera menandatangani kontrak hak siar. Qigui tidak mengganti nomornya, sehingga dia langsung menelepon Lu Yu. Lu Yu mengangkatnya dengan cepat, dan kalimat pertamanya adalah, Kak Qi, apakah kau sudah siap? Apa kau ingin menandatangani kontrak dengan tim kami? Dapat dilihat seberapa besar harapan Lu Yu yang sudah menantikan kerjasama dengan Qigui. Qigui menjawab, baiklah. Aku akan mengirimkan nama serikat dan informasi kontak orang yang bertanggung jawab ke ponselmu, dan kau dapat meminta manajer timmu untuk mendiskusikannya. Lu Yu menjawab singkat, tidak masalah. Setelah menutup telepon, Qigui mengirim nomor ponsel dan nama serikat Chi Mingkun ke Lu Yu, dan dia langsung mengabaikannya lagi. Kakak Mingkun, kenapa kita tidak lupakan saja tahun ini? Qi Yuan menutup telepon dan menundukkan kepalanya dengan frustasi. Dia telah berusaha keras untuk mempertahankan tim terakhir yang masih memungkinkan, tetapi tetap saja semua tim itu memberitahu bahwa mereka telah memilih untuk menandatangani kontrak dengan Zhang Ziyi.
Di kantor Chi Ming Kun, sudah tengah malam, namun lampu di ruangan itu masih menyala terang. Semua orang di tim Chi Ming Kun berkumpul di kantor, dan semua orang tampak cemberut dan tidak memiliki energi sama sekali. Jika Haxiar direbut begitu saja oleh media lain, kita tidak akan selemah itu. Namun, kenyataannya itu sudah direbut oleh Xia Asteris Jing Zhang Ziyi. Melihat bahwa balap mobil tidak bisa memenangkan tim Zhang Ziyi, mereka mulai bermain licik, dan seluruh tim merasa jijik dengan Zhang Ziyi. Perasaan mereka seperti sedang melihat musuh yang terus-menerus memamerkan kekuatannya di depan mata mereka. Namun mereka sendiri tidak bisa melakukan apapun. Itu adalah hal yang paling menjengkelkan bagi mereka. Belum lagi, tim Chi Ming Kun kehilangan kesempatan untuk mendapatkan hak siaran tahunan yang sangat penting. Itu hampir seperti pukulan telak bagi serikat kecil seperti mereka. Chi Ming Kun hampir saja membanting meja untuk meluapkan semua emosinya. Tetapi tetap saja hal itu tidak mengubah apapun dan tetap tidak ada yang bisa dia lakukan sekarang. Dia melambaikan tangannya dengan frustrasi, hampir saja dia akan mengatakan ingin menyerah, tetapi tepat saat itu tiba-tiba telepon berdering. Chi Ming Kun melihat nomor asing di layar dan tertegun sebelum mengangkatnya. Suara sopan datang dari sisi yang berlawanan, "Permisi, apakah ini Tuan Chi Ming Kun? Saya adalah manajer tim, World. Saya ingin berbicara dengan Anda tentang hak siar tahun ini." Chi Ming Kun tidak menunggunya selesai, dan menutup telepon dengan wajah dingin. Qi Yuan menatapnya dengan curiga, "Kak Ming Kun, ada apa?" Chi Ming Kun hanya menjawab, "Tidak apa-apa, ada pembohong yang berpura-pura menjadi manajer tim, World, dan ingin menipuku." Mendengar apa yang dia katakan, Qi Yuan dan yang lainnya berhenti berbicara. Tim, World, adalah tim raksasa kelas atas nomor 1 di dunia. Dua platform siaran langsung terbesar di dunia saat ini memperebutkan hak siar tim mereka. Bagaimana mungkin tim, World, mengambil inisiatif untuk menghubungi serikat domestik kecil-kecil seperti mereka? Apakah semua penipu begitu ceroboh sekarang? Qi Yuan menghela nafas. Di negara Ye, manajer memegang ponselnya, dia sedikit heran dengan perilaku Chi Ming Kun yang tiba-tiba menutup teleponnya, lalu dia menatap Lu Yu dengan polos, "Lu, kenapa dia menutup teleponku? Bukannya dia ingin menandatangani kontrak dengan kita? Padahal dia bisa saja bertanya apapun yang dia inginkan." Lu Yu terdiam cukup lama dan berpikir. Manajernya berasal dari luar negeri, dan dia belum pernah melihat kekuatan penipu lokal di negaranya. Lu Yu menjelaskannya kepada manajer secara rinci. Sesaat setelah Lu Yu menjelaskan, manajer dapat memahami hal itu dan membuat keputusan, "Aku akan memesan tiket pesawat untuk pergi ke China untuk berbicara dengannya secara langsung." "Lu, apa kau akan pergi juga? Bukannya kau punya kakak yang hebat?" Keesokan harinya, setelah malam yang suram dan berkabut, melihat bahwa perlombaan internasional akan secara resmi dimulai besok, Chi Ming Kun menggertakkan giginya, meletakkan rokok yang dia pegang ke asbak, dan berdiri, "Aku akan pergi ke manajer tim Humer dan Zhang Ziyi lagi untuk berbicara." Zhang Ziyi juga, Qi Yuan dan yang lainnya terkejut, dan untuk beberapa saat mereka tidak yakin apa yang ingin dilakukan oleh Chi Ming Kun. Chi Ming Kun tidak banyak menjelaskan, dan langsung menuju ke tim Humer. Pada saat bersamaan, di kantor tim Humer, manajer menuangkan secangkir teh untuk Zhang Ziyi yang duduk di kursi utama, dengan senyum yang menyenangkan, "Tuan muda Zhang, jika Anda memiliki sesuatu untuk dibicarakan, kenapa tidak saya saja yang ke tempat Anda? Bagaimana bisa saya menyusahkan Anda untuk pergi ke sini secara pribadi?" Zhang Ziyi memegang teh dan tersenyum. Tepat ketika Zhang Ziyi akan berbicara, asistennya mengetuk pintu dan masuk. Setelah menyapa Zhang Ziyi dengan hormat, dia mendekati telinga manajer dan membisikkan sesuatu. Wajah manajer segera menggelap, dan dia melambaikan tangannya dengan tidak sabar, "Tidak, katakan padanya bahwa tidak ada kemungkinan bagi kita untuk bekerja sama, dan itu hanya akan membuang-buang waktunya untuk datang lagi." Asisten itu mengangguk dan berbalik untuk pergi, ketika Zhang Ziyi tiba-tiba berkata, "Siapa yang datang?" "Chi Ming Kun," ucap manajer menghadap ke arah Zhang Ziyi sambil tersenyum, "Dia sering datang akhir-akhir ini, tetapi jangan khawatir, saya sudah menolak, dan saya tidak pernah menemuinya lagi." Zhang Ziyi mengangkat alisnya dan tersenyum, "Biarkan dia masuk, aku ingin tahu apa yang akan dia katakan." Manajer benar-benar tidak ingin Chi Ming Kun datang ke kantornya lagi, tetapi Zhang Ziyi sudah berbicara seperti itu, sehingga dia hanya bisa pasrah dan berkata kepada asistennya, "Biarkan dia masuk." Asisten itu berbalik untuk pergi. Setelah beberapa saat, Chi Ming Kun masuk. Chi Ming Kun tidak tidur sepanjang malam, dia tampak sayu, matanya merah, dan rambutnya yang biasanya disisir rapi menjadi sedikit berantakan. Dibandingkan dengan Zhang Ziyi, yang duduk di kursi utama, perbedaan mereka sangat terlihat jelas. Chi Ming Kun masuk dan melihat Zhang Ziyi, wajahnya menjadi tegang, dan tangannya mengepal tanpa sadar. Tetapi segera, dia melepaskan tangannya, menundukkan kepalanya, dan berkata dengan tulus kepada manajer dan Zhang Ziyi, "Saya di sini kali ini untuk meminta manajer, Anda dan Tuan Zhang, untuk memberikan hak siar pemain paling populer di dunia, tim Humer." Berbicara tentang hal itu, Chi Ming Kun menggertakkan giginya, "Entah itu uang atau kondisi apapun, Anda dapat mengatakan sesuka Anda." Begitu Chi Ming Kun selesai berbicara, Zhang Ziyi tertawa sinis, "Chi Ming Kun, kau pikir kau siapa?
Apa yang bisa kau tawarkan padaku? Manajer itu juga tersenyum dan menggelengkan kepalanya, bagaimanapun mereka ini masih anak-anak, Tuan Muda Zhang, jangan repot-repot meladeninya. Lalu manajer menoleh untuk melihat Chi Mingkun dan menghela nafas, apalagi kamu, bahkan jika kamu termasuk keluarga Chi, kamu tidak dapat dibandingkan dengan keluarga Zhang. Chi Mingkun berdiri diam, wajahnya memerah. Dia belum pernah mendapat penghinaan yang begitu kasar sebelumnya. Jika hanya dia yang menerima kerugian dari kegagalan mendapatkan hak siar ini, dia tidak akan mau mengalami penderitaan dengan hinaan seperti itu. Bahkan jika dia tidak mendapat hak siar pertandingan balap tahun ini dan kehilangan uang, tidak masalah bagi Chi Mingkun, solusinya adalah kembali lagi di tahun depan. Namun berbeda dengan temannya Qi Yuan dan yang lainnya, keluarga mereka tidak terlalu kaya, namun mereka semua bersedia mengikuti industri balap Chi Mingkun, karena mereka semua sangat percaya pada kerja keras Chi Mingkun. Ada 2 anggota tim serta keluarga mereka menunggu untuk mendapatkan uangnya kembali. Chi Mingkun mengepalkan tangannya erat-erat dan berkata dengan dingin, bagaimana kalau kau saja yang mundur? Setelah dia selesai berbicara, Zhang Ziyi tertawa lagi. Manajer menggelengkan kepalanya, pada akhirnya dia hanyalah anak-anak yang sangat naif. Zhang Ziyi ingin menandatangani kontrak dengan tim, Humer, jelas untuk menghancurkan Chi Mingkun, bagaimana mungkin Zhang Ziyi mundur? Selain itu Zhang Ziyi telah menandatangani kontrak dengan Lu Qini, pembalap yang menempati peringkat 30 besar di dunia dalam hal popularitas. Pada saat ini, popularitas siaran langsung mereka pasti dapat berada di posisi 5 teratas, meskipun tidak akan mendapat posisi yang pertama di Cina. Bagaimana mungkin manajer berani menyinggung Zhang Ziyi untuk serikat kecil seperti milik Chi Mingkun yang bahkan tidak bisa diberi peringkat? Setelah cukup tertawa, Zhang Ziyi berkata dengan sarkastis, bukankah kau punya kakak yang hebat? Cari saja dia, kenapa? Kakak perempuanmu bisa berperan penting di negara ini, dan ketika di dunia, dia bukan apa-apa. Sebelum Zhang Ziyi bisa menyelesaikan kata-katanya, Qi Yuan tiba-tiba tersandung dan masuk dengan tergesa-gesa dari pintu ruangan. Dia bahkan tidak melihat Zhang Ziyi dan manajernya, matanya tertuju pada Chi Mingkun, ekspresi wajahnya ketakutan dan bersemangat, dan ekspresi itu sangat aneh. Mingkun itu, manajer tim, Walt, benar-benar datang kepada kita untuk menandatangani kontrak. Sungguhan, begitu kata-kata Qi Yuan meluncur, seluruh kantor tiba-tiba menjadi sunyi senyap. Setelah beberapa lama, Chi Mingkun mengulurkan tangannya dan menggaruk telinganya, dan bertanya dengan perasaan tidak percaya, siapa katamu? Manajer tim, Walt, Dewa Agung Lu Yu juga datang sendiri. Qi Yuan tidak bisa mempercayainya sendiri. Ketika dia berbicara, nada suaranya mengambang, kemarin, panggilan telepon tadi malam, mungkin itu bukan penipu. Chi Mingkun masih sangat curiga, di mana dia sekarang. Walt tim paling populer dan kuat di dunia, selalu menandatangani kontrak dengan salah satu dari 2 platform siaran langsung terbesar di dunia. Bahkan jika manajernya tiba-tiba mendapatkan cedera otak, tidak mungkin dia sampai melintasi negara, kan? Apalagi, nama serikat kecil mereka bahkan tidak populer di negara ini. Bagaimana manajer tim raksasa teratas di negara Ye bisa tahu? Semua orang di ruangan itu bertanya-tanya. Itu di luar pintu. Qi Yuan sangat cemas sehingga dia meraih tangan Chi Mingkun dan menyeretnya keluar, dia menjelaskan dengan sederhana, kami baru saja akan mengejarmu ketika manajer tim, Walt, tiba-tiba datang ke depan pintu dan berkata dia sedang mencarimu untuk menandatangani kontrak. Kami semua ketakutan. Aku mengatakan kepadanya untuk menunggu dan memanggilmu untuk kembali, tetapi mereka mengatakan untuk ikut dengan kami secara langsung. Chi Mingkun semakin kebingungan. Bagaimana mungkin manajer tim kelas atas merasa lebih cemas daripada dirinya? Chi Mingkun dan Qi Yuan pergi dengan tergesa-gesa. Di ruangan itu, manajer, Humer, dan Zhang Ziyi saling memandang, dan tidak satu pun dari mereka yang mempercayainya. Ayo keluar dan kita lihat juga. Zhang Ziyi berdiri lebih dulu dan tersenyum, aku hanya melihat manajer Smith di TV sebelumnya, mungkin hari ini aku dapat mendapat berkah dari kakak Chi kita, untuk melihat legenda semacam ini dengan mata kepalaku sendiri. Sarkasme itu terdengar sangat jelas. Manajer mengikuti sambil tersenyum, tetapi ada gejolak di hatinya. Di luar pintu, Chi Mingkun diseret keluar oleh Qi Yuan dengan tatapan heran. Seorang pria asing dengan tubuh sangat tinggi, berambut pirang, dan bermata biru dalam setelan jas yang elegan, berdiri di samping mobil Qi Yuan. Di sampingnya ada pria yang mengenakan pakaian olahraga kasual, topi baseball, dan tersenyum cerah. Kedua orang ini sangat terkenal, pada saat itu, bahkan ada sekelompok pengemudi dari tim, Humer, dan orang yang sedang lewat diam-diam memfoto mereka tidak jauh dari sana. Smith tidak mengerti bahasa Mandarin, hanya tersenyum, sementara Lu Yu mengobrol dengan yang lain. Chi Mingkun merasakan kebingungan di wajahnya menyebar ke setiap pori-porinya dalam sekejap. Ini sungguhan. Chi Mingkun sangat kebingungan, dia berpikir, apa mungkin bodhisattva yang dia sembah setiap malam benar-benar menunjukkan kekuatannya. Bodhisattva terlalu baik padaku. Dia bahkan langsung mempercayakan mimpi itu kepada manajer tim nomor 1 di dunia. Bodhisattva begitu kuat, dan bisa berbahasa Inggris.
Chi Mingkun berpikir dengan kacau, dampaknya terlalu besar baginya, otaknya mengatakan bahwa dia tidak tahan dengan hal yang sangat mengejutkan ini, dan seketika dia hanya diam tercengang. Smith dan Lu Yu sangat jelas mengetahui akan ada situasi semacam ini sebelumnya, sehingga mereka berjalan duluan ke arah Chi Mingkun sambil tersenyum. Smith mencoba bersikap ramah dengan mengucapkan sedikit bahasa Mandarin dengan terbata-bata, dia baru saja mempelajarinya di pesawat, Chi. Halo, Tuan, aku menyerah. Kemudian, dia menyapa Chi Mingkun dengan serangkaian bahasa Inggris yang fasih, dan secara singkat memperkenalkan dirinya dan niatnya untuk bekerja sama dengan Chi Mingkun. Chi Mingkun ingin menangis. Dia tidak mengerti sama sekali apa yang Smith bicarakan. Dia masih kuliah, dan dia belum mengambil CET 4 atau 6. Lu Yu menghela nafas dalam diam. Adik laki-laki Chi Gui, dia tidak terlihat pintar. Dia membuka percakapan dan mengatakannya lagi dalam bahasa Inggris dan Mandarin, tempat ini tidak cocok untuk mengobrol, ayo kita pindah saja. Setelah diingatkan, semua orang akhirnya bereaksi. Chi Mingkun dengan cepat membuka pintu mobil dan meminta Smith dan Lu Yu untuk masuk ke dalam mobilnya. Kemudian, mereka semua dengan cepat pergi dari sana. Ketika Zhang Ziyi dan manajer keluar, mereka kebetulan melihat Smith dan Lu Yu masuk ke dalam mobil. Ekspresi keduanya membeku seketika. Selanjutnya bab 146 tamparan datang terlalu cepat.